Nenek emang udah nenek bukannya juga mulut juga. Neden, mulut lu jaga ya. Jangan gue baru live ya, nggak ada yang ngusir orang ya. Udah gede. Oh. Sotoy. Masih gue beneran itu. Udah nenek emang udah nenek bukannya juga mulut. Bingung deh gue. Sabar, Sar. Tenangin diri kamu, Sar. Sabar, Sar. Capek. Udah Sar. Tapi nggak apa-apa. Coba lu ngaca muka lu dulu deh. Jujur, Sar. At least Sarwenda tua tambah cakep. Oh, tua tambah. Gue kerja, gue pakai duit gue sendiri, gue nggak butuh duit lo. Wih. Halo, Sobat Surapentol. Selamat datang kembali di Hanel Surapentol, Hanel yang membahas berbagai reaksi viral, drama media sosial, dan juga reaksi dari para kreator lainnya. Di video kali ini kita akan membahas sosok Sarwenda yang kembali menjadi perbincangan setelah dihujat netizen, muncul petisi boykot, hingga memancing berbagai reaksi dari sejumlah kreator konten. Sebenarnya apa yang membuat polemik ini terus memanas? Benarkah semua kritik yang muncul hanya karena satu ucapan atau justru ada rangkaian peristiwa yang membuat publik semakin bereaksi? Yang menarik, belakangan mulai bermunculan konten-konten yang membela Sarwenda, sementara di sisi lain masih banyak pihak yang tetap mempertanyakan sikapnya. Lalu, bagaimana sebenarnya perkembangan terbaru dari polemik ini? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Keren, mainan Netflix di sini bahaya, guys. Bukan lagi. Iya, jangan main Netflix deh. Bun, aku boleh pakai Oh, iya, Apa, Bun? Bun, aku boleh nulisin Bunda nggak? apa? Iya, Bun. At least, kata gue sih kalau difitnah gue bisa klarifikasi. Gak perlu diem-diem nyimpen sendiri. Gue juga nggak butuh duit dari lu 200 juta doang mah. Gue bisa dapat dari endorse. Cuman tinggal endorse 30 menit doang. Udah bisa dapat 200 juta. Anjing. Ini udah live ya? Aduh, gimana dong? Coba dong. Tanyain tuh buzzernya. Kita kan udah bayar buzzer. Iya. Buzzernya gimana sih? Ini kok live-nya yang komentar kok masih pada kayak begini? Komentarnya masih pada head comment semua. Kita kan udah bayar mahal-mahal. Jangan sampai duit gua udah susah-susah nih. Ya gua kumpulin sampai 200 juta. Malah agak bisa bikin image gua tambah bagus gitu loh. Cepetan dong, gimana sih kalian para anti? Warga. Ini bukan kata gue ya, inget ya, ini bukan kata gue, ini kata berita nih, berita satu nih. Jadi jangan sampai gue kena somasi ya sama pihak manapun nih. Petisi boykot Sarwenda tembus lebih dari 62.000 tanpa tanda tangan. Ya, nih ya. Terus kalau ada yang nanya link, kalau nanya apa gitu caranya gimana ya, lu pada komen aja deh. Gue kagak ikutan pokoknya. Lagi kayak tadi ya. Emang bisa sama? Tambah. Bisa, Kak. Sudah terakhir nih, Kak. Ya udah kasih deh. Dikit ya, dikit lagi bisa ya. Oke. No. Oke. Ya. Oke, yuk. Siap. Oke, di 3, 2, 1. Ambil guys, 150.000 dapatnya 3. Sarwenda akui kena mental setelah dihujat di media sosial. Jangan playing victim gitu dong, Mang Yokawi. Jangan seolah-olah menjadi korban dari hujatan netizen. Komentar apa yang diberikan oleh netizen itu kan berdasarkan fakta dari apa yang mereka lihat dari Sarwenda dan Gio. Dari apa yang mereka pertontonkan di sosial media. Jangan merasa jadi korban. Kedua pasangan Sarwenda dan Gio yang memancing kemarahan dari netizen dan berbagai pertanyaan, berbagai spekulasi. Dan itulah hal yang harus mereka terima sebagai konsekuensinya. Jadi jangan merasa jadi korban kalau nggak mau menerima konsekuensinya.
aja, jangan jadi public figure. Balik lagi aja dasaran, dan jangan muncul lagi di sosial media. Ini kena mental atau takut jualannya nggak laku? Wendok, lu itu kan cuman modal daster doang ya. Cuman modal daster doang, terus di framing, nyuci-nyuci ala-ala, ya kan, pakai tangan. Begitu kamera selesai, langsung selesai lah itu yang pakai tangan itu kan, masuk langsung ke mesin cuci, ya kan. Lu cuma di framing itu, ya. Talenta nggak ada. Talenta nggak ada. Terus sekarang lu mau melaporkan netizen-netizen yang membuli lu. Lu nggak sadar. Lu itu membuli diri lu sendiri. Lu bilang ngerusak mental. Enong-enong lu nggak sadar. Lu itu yang ngerusak sendiri mental enong-enong lu. Anak di bawah umur lu ajak live supaya penghasilan lu 200 juta per 30 menit. Ya kan? Itu menghidupin mau kondor yang nggak punya modal lu hidupin dengan penghasilan dari live dengan mengikutin enong-enong. Enong-enong pergi langsung lu sama mau kondor berbuat, kita bisa lihat lah ya, berbuat yang aneh-aneh, yang mengandung-ngandung bibi rara-rara, hihihihi. Yang membesarin lu itu adalah netizen. Yang memberi saweran, yang membeli barang-barangnya lu adalah netizen. Lu besar dari netizen, barang-barang lu dibeli oleh netizen, lu harusnya berterima kasih kepada netizen. Di saat netizen mulai marah kepada lu, ini gua hati-hati banget ngomongnya. Di saat netizen mulai marah kepada lu harusnya introspeksi diri. Ya, kenapa netizen bisa marah? Selama ini netizen menguntungkan gue, menaikkan gue, follower gue puluhan juta. Netizen juga tuh. Bukan hantu-hantu itu yang follower lu. Harusnya lu bersyukur, harusnya lu meminta maaf kepada netizen yang telah merusak mata mereka, mata anak-anak mereka melihat lab-lab bibi rararahi lu. Bukannya netizen malah lu laporkan. Lu tuh diintrospeksi lu. Kok malah netizen lu laporkan? Mau berapa netizen yang lu laporkan? Hah? Ada jutaan netizen yang mengingatkan lu harusnya lu berterima kasih, bukan melapor ya. Oh ya, kenapa somasi? Laporan ditolak. Aduh, kasihan lu. Ya jelas aja laporan ditolak. Orang netizen juga berkata berdasarkan apa yang dia lihat. Nih gue netizen, gue berkata apa yang berdasarkan yang gue lihat. Kemarin-kemarin waktu lu pakai daster, lu nyuci-nyuci pakai tangan, gue mendukung. Oke nih. Nah giliran sekarang lu begini kejadiannya, siapa yang mendukung lu? Lu harusnya mikir, jangan nyalain orang ya. Jangan nyalahin netizen. Lu mikir, introspeksi diri sendiri. Itulah perlunya introspeksi diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh Sarwenda ini sampai ada petisi untuk memboikot beliau itu? Apa? Merugikan negara kah? Melakukan tindakan kriminal kah? Kalau soal kata-kata cong dan jing itu kan, itu respon dia atas komen-komen yang datang di live dia. Tapi sepertinya respon orang-orang ini seperti seolah-olah beliau atau Sarwenda ini melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak beradab. Oke, cuman ya pagi-pagi kita bagosip dulu ya kan, bagosip dan terus bagosip. Ya, aku lihat nih kan banyak video-video yang seperti tadi, yang di depan tadi. Kenapa sih kalian cancel si Sarwenda? Emang sampai segitunya ya si Sarwenda? Memang si Sarwenda sampai merugikan negara ya. Kalaupun dia berbahasa congjing itu kan dia cuma membalas komentar netizen aja yang masuk ke live mereka gitu. Jadi banyak video yang kasihan sekali, seolah-olah si Endah itu tuh dicerca sama netizen itu tanpa ada kesalahannya dia. Ya kan, karena sudah berujung pada boykot dan cancel si Sarwenda gitu. Sini aku kasih tahu kau bang ya, ini adalah salah satu tindakan netizen ya kan, biar orang-orang yang terkenal ini ya, bukan hanya si Sarwenda ya kan, kebetulan si Sarwenda ini saat ini itu sedang berhadapan sama netizen karena ditantang sama dia, sama adiknya. Ya boikot aja, kita tuh nggak butuh netizen, orang rezeki dari Tuhan loh. Nggak ingat kau kata-kata itu? Nah sekarang dikabulkan sama netizen. Kenapa kalian pula yang repot? Tanya dia makanya apa yang dia perbuat. Nggak etis, seorang mantan itu nggak tahu berterima kasih, berkata cong inilah. Alah, gue nggak bisa ngebedain dia dulu cong apa laki, sekarang gue bisa ngebedain.
kata-kata etes itu kalau kau seandainya diitukan sama mantan kau yang sudah kau isikan lambungnya, ridho kau? Enggak ridho kau. Iya. Jadi ini tuh biarkan menjadi suatu pembelajaran yang indah. Kayak gitu loh ya. Orang itu tidak semerta-merta membenci dia, cuman kasih pelajaran. Orang dia yang tantang netizen, dia yang laporin netizen, giliran digeruduk balik, muncullah video-video 350 perak seperti ini. Apa salah si Sarwenda? Pokoknya istilah-istilahnya dia mengemis lagi ke ini, ke para netizen untuk tidak diboikot. Ya, ini video-video mengemis, ini memohon ini sebenarnya ya. Tapi karena nadanya agak lantang dikit aja. Tapi isinya itu sebenarnya please deh jangan boikot Sarwenda, kasihan. Oke lah, walaupun apapun kesalahannya dia kan manusia biasa. Intinya seperti itu dia akan ngomongnya. Makanya netizen itu nggak boleh ditantang. Ya, suara netizen itu sekarang itu aduh. Kalian berada di medsos ini tuh gara-gara netizen. Kalian juga bisa hilang di medsos ini tuh gara-gara netizen. Loh, kenapa kalian mau berhadapan sama netizen terus-terusan? Ya seharusnya tuh kalau seandainya kalian public figure nih, ya kan, harus bisa jaga sikap, harus bisa jaga perkataan. Kalian tahulah perkataan atau sikap yang kalian turunkan di medsos ini, yang kalian berani share di medsos ini, yang kalian pertontonkan nih sama netizen. Kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang akhirnya dampaknya akan menjadi baik dan dampaknya akan menjadi buruk. Kan kalian kan punya otak semua. Giliran sudah di cancel sama netizen itu, muncullah video ini banyak nih sekarang nih. Dalam sehari 2 hari ini, apa sih kesalahannya si Sarwenda sampai segitunya kalian tidak berperi kemanusiaan, kalian itu berperi kehewanan daripada dia berperi kehantuan. Suruh minta maaf atas nama si Onsu, ya kan, minta maaf atas nama si Onsu. Kenapa minta maaf atas nama ibu, bapaknya lah, kerabatnya, sahabatnya? Apa urusan? Orang dia yang duluan cerca si Onsu mati-matian keluar sombong. Alah, giliran sekarang kalian minta ibah tuh. Iya kan, kalian menghentikan netizen. Kasihan. Iya kan, sekarang sudah nasi menjadi bubur, baru kalian bilang emang apa sih kesalahan sih? Enggak lah, nggak nonton kau, nggak ada TV di rumah kau, nggak pegang HP kau, apa masalah dari awal kemarin sehingga kau bingung. Ya kan, intinya gini, jadi orang itu nggak usah cari masalah. Ya, kalau kau nggak suka dengan masalah, ya kalau majikanmu nggak suka dengan masalah, nggak usah cari masalah. Ya kan, giliran nih para netizen Indonesia ini, katanya kalian gini, pendukung si sebelah, katanya banyak pendukung kalian, kenapa nggak bisa menandingi itu? Sekarang itu sudah hampir 50-an ribu itu yang cancel, terus yang stop bullying itu tuh di pihak kalian itu cuma 4.000 apa berapa, udah sampai berapa? Katanya banyak itu orangnya. Iya, mana oknum oteh sudah mereka koordinasi. Iya. Alah, makanya ketua sekarang bingung, memang si Sarwenda ngelakuin apa aja. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Seperti biasa, apa yang saya sampaikan di bagian akhir ini adalah opini saya sebagai konten kreator yang mengamati berbagai peristiwa yang sedang ramai dibicarakan publik. Kalian tentu boleh memiliki pandangan yang berbeda, karena setiap orang memiliki cara sendiri dalam menilai sebuah peristiwa. Kalau saya melihat persoalan ini, sebenarnya bukan hanya soal satu ucapan, satu siaran langsung, atau satu video yang kemudian viral. Menurut saya, yang membuat sebuah polemik menjadi semakin besar adalah akumulasi dari banyak hal yang akhirnya membentuk persepsi publik. Di era media sosial seperti sekarang, masyarakat tidak hanya melihat satu momen, tetapi juga menghubungkan berbagai kejadian yang pernah terjadi sebelumnya.
Itulah mengapa sebuah isu kadang sulit berhenti hanya dalam 1 atau 2 hari. Saya pribadi juga berpikir bahwa menjadi figur publik memang bukan pekerjaan yang mudah. Di satu sisi, seorang publik figur memiliki kesempatan mendapatkan perhatian, dukungan, popularitas, dan berbagai peluang. Namun di sisi lain, setiap tindakan, perkataan, bahkan ekspresi kecil sekalipun bisa menjadi bahan pembicaraan jutaan orang. Konsekuensi itu memang berat, tetapi menurut saya itulah bagian dari kehidupan sebagai orang yang dikenal banyak orang. Menurut saya, ketika sebuah kontroversi sudah membesar, langkah yang paling penting bukanlah mencari siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seseorang merespon situasi tersebut. Cara menghadapi kritik seringkali justru lebih menentukan dibandingkan penyebab awal munculnya kritik itu sendiri. Saya juga memahami bahwa komentar di media sosial memang seringkali sangat keras. Tidak semua komentar disampaikan dengan bahasa yang baik. Bahkan ada komentar yang menurut saya memang sudah melewati batas kesopanan. Saya sendiri tidak pernah mendukung tindakan menghina seseorang hanya karena berbeda pendapat. Kritik menurut saya tetap boleh, tetapi alangkah baiknya jika disampaikan dengan cara yang lebih beradab. Di sisi lain, saya juga bisa memahami mengapa sebagian netizen merasa kecewa. Ketika seseorang sudah lama mengikuti seorang figur publik, biasanya mereka memiliki harapan tertentu. Saat figur tersebut melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan harapan, rasa kecewa itu bisa berubah menjadi kritik yang sangat besar. Itulah mengapa hubungan antara publik dan figur publik seringkali sangat dinamis. Menurut saya, media sosial juga memiliki efek yang luar biasa cepat. Dulu sebuah kontroversi mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyebar. Sekarang hanya dalam hitungan menit potongan video bisa beredar ke berbagai platform dan ditonton jutaan orang. Akibatnya, opini publik terbentuk dengan sangat cepat, bahkan sebelum semua orang mengetahui konteks secara utuh. Kalau saya boleh jujur, saya selalu mengingatkan diri sendiri bahwa potongan video yang viral belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi. Karena itu, saya lebih suka melihat berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Meskipun begitu, saya juga memahami bahwa di internet, persepsi publik seringkali lebih kuat daripada penjelasan yang datang belakangan. Hal lain yang menurut saya menarik adalah munculnya reaksi dari banyak kreator konten. Ada yang membela, ada yang mengkritik, ada pula yang mencoba melihat dari dua sisi. Menurut saya, hal seperti ini menunjukkan bahwa sebuah isu besar memang akan memunculkan banyak interpretasi. Tidak semua orang akan sepakat dan itu adalah hal yang wajar. Saya pribadi berharap siapapun yang sedang berada di tengah kontroversi bisa menjadikan peristiwa seperti ini sebagai bahan evaluasi. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan atau keputusan yang kemudian dipertanyakan orang lain. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Buat para netizen juga, menurut saya kita tetap perlu menjaga etika saat menyampaikan pendapat. Kritik memang penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi kebencian yang tidak ada ujungnya. Di balik layar, mereka yang sedang menjadi sorotan juga manusia biasa yang memiliki keluarga, perasaan, dan kehidupan pribadi. Sebaliknya, bagi para figur publik, saya rasa penting juga untuk memahami bahwa kepercayaan publik adalah sesuatu yang harus dijaga. Popularitas bisa datang dengan cepat, tetapi kepercayaan masyarakat membutuhkan waktu yang panjang untuk dibangun. Karena itu, setiap tindakan di ruang publik sebaiknya dipikirkan dengan matang. Kalau melihat perkembangan yang ada sekarang, saya rasa yang paling dibutuhkan adalah komunikasi yang lebih baik.
Kadang sebuah klarifikasi yang disampaikan dengan tenang jauh lebih efektif dibandingkan respons yang justru memperpanjang perdebatan. Namun tentu saja, setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menghadapi tekanan. Pada akhirnya, saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk membenci siapapun. Saya juga tidak ingin mengajak teman-teman untuk membela seseorang secara membabi buta. Yang saya harapkan justru kita semua bisa belajar dari peristiwa seperti ini. Media sosial memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk berbicara, tetapi kebebasan itu tetap harus disertai tanggung jawab. Menurut saya, setiap kontroversi selalu membawa pelajaran. Ada pelajaran bagi figur publik untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Ada pelajaran bagi netizen untuk tetap menjaga etika ketika berkomentar. Dan ada juga pelajaran bagi kita semua agar tidak mudah terbawa emosi hanya karena melihat potongan informasi yang belum tentu lengkap. Itulah pendapat pribadi saya mengenai polemik yang sedang ramai dibahas kali ini. Sekali lagi, kalian boleh setuju ataupun tidak setuju dengan opini saya. Justru saya senang jika kolom komentar dipenuhi diskusi yang sehat, saling menghargai, dan tidak saling menyerang. Karena menurut saya, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa selama disampaikan dengan sopan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, bagaimana cara terbaik menghadapi kontroversi seperti ini? Apakah kalian punya sudut pandang yang berbeda? Saya ingin membaca pendapat kalian satu persatu. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Hanel Surapentol. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak menggunakan media sosial, tetap saling menghargai, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, dan salam dari Surapentol.